Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Pada 2017, Yamaha mengajukan permohonan paten dengan judul invensi kendaraan jenis tunggang kepada DJKI. Namun, setelah melewati berbagai tahap pemeriksaan substantif dan pada 2 Januari 2020, DJKI justru memutuskan untuk menolak permohonan paten yang diajukan oleh Yamaha tersebut dengan dalih bahwa invensi tersebut tidak mengandung langkah inventif dan tidak satu kesatuan atau tidak unity. Tak terima dengan keputusan tersebut, Yamaha pun melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan banding paten kepada Komisi Banding Paten pada tanggal 19 Mei 2020. Dalam permohonan banding paten ini, Yamaha berupaya keras untuk meyakinkan Komisi Banding Paten bahwa invensinya tersebut layak untuk dipatenkan. Namun, upayanya tersebut ternyata sia-sia, sebab pada tanggal 17 Februari 2022, Komisi Banding Paten juga menolak permohonan invensi yang diajukan oleh Yamaha tersebut. Apakah pertimbangan hukum Komisi Banding Paten terhadap penolakan permohonan paten Yamaha oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual tersebut telah tepat? Dan hal apa yang dapat dilakukan oleh Yamaha untuk mengupayakan kembali invensinya tersebut? Nah, dasar hukum yang bisa kita pakai adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 Ayat 4, lalu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten di Pasal 7 Ayat 1, Pasal 24 ayat 3, Pasal 72 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Mari kita analisis pertimbangan hukum Komisi Banding Paten. Yang pertama, tidak mengandung langkah inventif. Nah, dalam pertimbangannya, Majelis Banding membandingkan invensi yang diajukan Yamaha dengan beberapa invensi sebelumnya dan menyatakan tidak mengandung inventif. Padahal, dalam amandemen permohonan itu, pemohon telah menjelaskan adanya daya pembeda dari invensi yang dibandingkan. Misalnya, terkait bagian katalis dalam knalpot. Berdasarkan hal tersebut, maka invensi yang diajukan oleh Yamaha ini pada dasarnya telah memiliki langkah inventif sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Sehingga keliru apabila majelis banding menyatakan bahwa invensi yang diajukan oleh Yamaha ini tidak mengandung langkah inventif dari dokumen pembandingnya. Yang kedua, hakim menyatakan bahwa invensi yang diajukan Yamaha bukan merupakan satu kesatuan. Pendapat tersebut kuranglah tepat, mengingat invensi ini adalah invensi dengan judul kendaraan jenis tunggang, sehingga benar jika kendaraan jenis tunggang itu terdiri atas beberapa komponen, yang dalam huruf B sampai dengan huruf G yang merupakan komponen penyusun dari huruf A, yaitu kendaraan jenis tunggang. Yang ketiga, mengenai toleransi majelis banding terhadap kesalahan dalam pengutipan pasal yang dijadikan dasar putusan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Pada perkara ini, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mengutip dasar hukum yang dilanggar adalah Pasal 9 ayat 1 dan Pasal 24 ayat 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Pasal 9 terdiri hanya dari satu ayat dan mengatur terkait invensi yang tidak dapat dipatenkan. Sedangkan dalam hal ini, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebenarnya membahas terkait invensi Yamaha yang tidak mengandung langkah inventif, di mana dasar hukum yang tepat adalah Pasal 7 ayat 1. Selanjutnya, Pasal 24 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten pada dasarnya hanya terdiri dari 4 ayat. Landasan hukum yang benar adalah Pasal 24 ayat 3, bahwa setiap permohonan diajukan untuk satu invensi atau beberapa invensi yang merupakan satu kesatuan invensi yang saling berkaitan. Hal ini didasarkan atas pernyataan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual bahwa invensi yang diajukan Yamaha ini bukan merupakan satu kesatuan. Untuk memperjuangkan invensinya, Yamaha masih dapat melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan atas keputusan penolakan Komisi Banding Paten kepada Pengadilan Niaga. Hal ini tercantum dalam ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Adapun syarat dan ketentuannya adalah yang pertama, pengajuan gugatan atas keputusan penolakan Komisi Banding Paten dapat dilakukan oleh pemohon atau kuasanya ke Pengadilan Niaga. Yang kedua, jangka waktu pengajuan gugatan tersebut adalah 3 bulan sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan. Dan ketiga, dalam hal Pengadilan Niaga juga menolak permohonan paten, maka pemohon dapat mengajukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung. Nah, selain itu, untuk menghindari penolakan oleh Pengadilan Niaga, Yamaha perlu untuk lebih selektif dalam memperjuangkan invensinya. Hal tersebut dapat dilakukan misalnya dengan beberapa hal
hal seperti membangun bukti baru, melibatkan ahli hukum, dan memahami dasar hukum pengajuan paten. Selanjutnya adalah rekomendasi dan saran. Yang pertama, Komisi Banding Paten seharusnya lebih cermat dalam mempertimbangkan berkas perkara yang diajukan oleh pemohon, serta dapat menganalisa lebih mendalam terhadap pertimbangan dan keputusan yang dikeluarkan oleh DJKI, agar dalam memberikan keputusan Komisi Banding Paten dapat lebih memberikan rasa keadilan bagi setiap pihak, mengingat invensi merupakan hak yang sangat esensial dalam dunia industri. Selanjutnya, pihak Yamaha juga diharapkan dapat lebih cermat dalam melakukan upaya hukum selanjutnya. Misalnya, dengan lebih menekankan unsur inventif serta memperjelas hubungan setiap klaim yang diajukan agar lebih jelas kesatuan invensi dari setiap klaim yang diajukan. Selain itu, menambah bukti-bukti yang terpercaya untuk meyakinkan bahwa invensinya itu mengandung langkah inventif, misalnya dengan bukti penelitian ilmiah atau dengan melibatkan ahli di bidang tersebut.